Bagian isi ini terdiri dari pasal-pasal. Bagian isi ini terbagi menjadi 4, ada klausula definisi, klausula transaksi, klausula spesifik, dan klausula ketentuan umum. Klausula definisi adalah pasal yang mengatur tentang berbagai definisi, interpretasi, maupun konstruksi dalam perjanjian. Contoh klausa definisi PT PMA Company, Selmin de Indonesia Limited Liability Company Incorporated by notarial deeds after approval by the relevant governmental authorities established pursuant to article. Commitment, Selmin the commitment of the leader to profit the borough with the facility under and subject to the terms and the condition of this agreement. Contoh klausula definisi yang kedua, agen penjualan misalkan. Berarti pihak yang menjual saham dalam suatu penawaran umum tanpa perjanjian dengan emitmen dan tanpa kewajiban untuk membeli saham. Harga penawaran adalah harga saham yang ditawarkan melalui penawaran umum ini yang besarnya akan ditentukan dan disepakati oleh emiten dan penjamin pelaksana emisi efek sebagaimana diatur dalam pasal 1 perjanjian ini misalkan. Yang berikutnya adalah klausula transaksi. Klausula transaksi ini adalah pasal-pasal yang mengatur tentang transaksi yang dilakukan oleh para pihak. Pasal yang mengatur klausula transaksi dapat lebih dari satu pasal, terutama apabila transaksi tidak hanya satu transaksi saja. Contoh klausula transaksi, the parties agree to make a joint capital investment in Indonesia through the company for purpose of manufacturing the products. Para pihak setuju untuk melakukan penanaman modal bersama di Indonesia melalui perusahaan untuk tujuan pembuatan produk. Klausula spesifik. Klausula spesifik adalah pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang secara khusus dikenal dalam transaksi yang dilakukan. Contoh klausula spesifik, apabila sampai dengan 1 hari bursa sebelum penawaran indeks harga saham gabungan Bursa Efek Jakarta, IHSG BEJ, mengalami penurunan sebesar 6,5%, 6,5%, sejak ditandatanganinya perjanjian ini atau kumulatif 5%, dalam waktu 5 hari, bursa berakhir sebelum masa penawaran, maka emiten dan penjamin pelaksana emisi akan merumuskan kembali harga penawaran. Ini contoh klausula yang spesifik. Klausula ketentuan umum. Klausula ketentuan umum adalah pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang bersifat antisipatif. Orang awam, klausula ketentuan umum ini lebih dikenal dengan sebagai urusan orang hukum. Contohnya biaya ya, misalnya expenses. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, setiap dan seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya notaris, menjadi tanggungan dan karenanya akan menjadi beban langsung. Klausula ketentuan umum dalam hal peristiwa cedera janji, event of default. If any representation of statement of the assignor contained in this agreement or any records, certificates, statements, or other document given to the agent regarding the assigned account receivable or any transaction contemplates here or undertaken pursuant hereto instru or incorrect or in the event of any breach on the part of the assignor to make due and partial payment of any the outstanding when and as due, then any such events
shall constitute event of default. Hereunder and all obligation of the assignor to the agent shall become immediately due and payable upon demand and shall forthwith be paid and discharged by the assignor notwithstanding any time or credit otherwise allowed. Jika representasi atau pernyataan pemberian tugas yang terdapat dalam perjanjian ini atau catatan, sertifikat, pernyataan, atau dokumen lain yang diberikan kepada agen mengenai piutang usaha yang ditugaskan atau transaksi apapun yang dimaksud di sini atau dilakukan berdasarkan perjanjian ini tidak benar atau salah, atau jika terjadi setiap pelanggaran di pihak pemberi tugas untuk melakukan pembayaran yang jatuh tempo dan tepat waktu dari setiap terhutang pada saat dan saat jatuh tempo. Maka setiap kejadian-kejadian tersebut akan merupakan kejadian one prestasi. Berdasarkan perjanjian ini dan semua kewajiban pemberi tugas pada agen akan menjadi segera jatuh tempo dan harus dibayar pada saat diminta, overdue tadi ya, dan harus segera dibayar dan diberhentikan oleh pemberi tugas terlepas dari waktu atau kredit yang diperbolehkan. Sedangkan klausula ketentuan umum tentang domisili. Para pihak dengan ini sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya misalkan. Klausula ketentuan umum, pengaturan tentang penyelesaian sengketa. Dalam ketentuan penyelesaian sengketa ada dua hal yang penting. Pertama, forum untuk menyelesaikan sengketa, choice of forum. Terus, hukum yang harus diberlakukan untuk menyelesaikan sengketa, choice of law. Yang ketiga, kedua hal ini dapat dipilih oleh para pihak sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak, yaitu Pacta Sunt Servanda. Apa itu choice of forum? Choice of forum adalah pilihan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka apabila muncul. Para pihak mempunyai opsi sebagai berikut. Menyelesaikan secara musyawarah mufakat, menyelesaikan melalui forum pengadilan, gitu. Pihak ketiga ini menentukan apa yang adil untuk para pihak. Apa itu choice of forum? Yaitu lanjutannya tadi ya, penyelesaian secara musyawarah mufakat yang dikenal dengan alternatif dispute resolution. Berikutnya, penyelesaian ini didasarkan pada kesepakatan para pihak. Apabila pihak ketiga turut serta, maka pihak ketiga hanya membantu. Dan bentuknya negosiasi tanpa, ada yang berbentuk negosiasi tanpa pihak ketiga, ada bentuk mediasi dan konsoliasi. Penyelesaian melalui forum peradilan dapat berupa, ini harus dipilih salah satu oleh para pihak. Misalkan pengadilan dan pengadilan luar negeri dan pengadilan dalam negeri. Ada lembaga arbitrase, ada ad hoc, ya lembaga arbitrase ada ad hoc dan permanen. Permanennya ada di luar negeri dan di dalam negeri. Perlu diperhatikan apabila penyelesaian sengketa dilakukan di luar negeri, mengingat putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Sementara untuk putusan arbitrase di luar negeri, pengadilan Indonesia dapat mengakui dan mengeksekusinya. Kalau arbitrase tetap diakui ya, karena itu lembaga internasional. Indonesia adalah peserta Convention of the Recognition and Enforcement of Forest Arbitral Awards di New York Convention tahun 1952. Indonesia adalah peserta dari konvensi arbitrase. Klausula ketentuan umum tentang penyelesaian perselisihan. Dispute settlement. Musyawarah dan pengadilan. Yang pertama,
para pihak sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan atau pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Dua, para pihak sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, sebagaimana tercantum dalam ayat 1 pasal ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Surabaya misalnya. Musyawarah dan arbitrase. If any dispute arises between the parties relation to this agreement, including without limitation the existence, validity, execution, performance, termination, or expiration of this agreement, or amounts due hereunder which can be settlements amicable by mutual agreement. Such dispute shall be referred to and finally resolved by Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI in accordance with BANI rules, the rules for the times being in force. Jadi klausa ketentuan umum atau hukum yang berlaku, choice of law atau pilihan hukum adalah kebebasan para pihak sehubungan dengan hukum mana yang harus diberlakukan untuk perjanjian yang mereka buat. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan yang mengatur tentang perjanjian di buku 3 ini mengenal prinsip mengenyampingkan. Dalam sebuah kontrak bisnis, Chaff of Law ini diberi judul Governing Law. Pada prinsipnya, para pihak boleh memilih hukum mana saja, seperti hukum Inggris, hukum Singapura, hukum Indonesia, hukum New York, dan lain-lain. Hukum yang diberlakukan hanyalah berkaitan dengan perjanjian, tidak termasuk hukum politik yang bersifat memaksa. Hukum yang berlaku atau governing law, perjanjian ini tunduk pada dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Ada klausalnya seperti itu ya, klausulannya seperti itu. Terus ada klausul lagi, keadaan memaksa atau force majeure. Pertama, kewajiban salah satu pihak dalam perjanjian ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh keadaan memaksa. Dua, dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah pertama, persengketaan perburuan. Dua, adanya musibah atau bencana alam. Tiga, adanya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan. Keempat, adanya perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, baik yang dinyatakan maupun yang tidak. Kelima, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindakan pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan, atau kondisi cuaca yang luar biasa buruknya, kecelakaan, atau keenam sebab-sebab lain yang sejenis. Pengakhiran atau termination, perjanjian ini dapat diakhiri dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh penjamin pelaksana emisi efek. Apabila emiten lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dari perjanjian ini, dan kelalaian itu tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu 14 hari, sejak diterima surat pemberitahuan tertulis dari penjamin pelaksana emisi efek, atau apabila karena sebab apapun, juga emiten tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban sehingga mengakibatkan dampak negatif yang sangat berarti menurut perjanjian ini. Pemberitahuan atau notis, setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya akan dibuat atau disampingkan. Menurut perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui fleksimil atau diserahkan langsung ke alamat masing-masing pihak di bawah ini.
Apabila pada keadaan pertama, nomor fact-nya sekian, UP-nya kepada siapa, apabila pada pihak kedua, ditulis namanya siapa, nomor fact-nya berapa, UP-nya bapak siapa, gitu. Kerahasiaan. Yang pertama, kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu pihak pun dalam perjanjian ini yang dibenarkan untuk membeberkan isi dari perjanjian ini dan atau memanfaatkan data-data yang digunakan dalam pelaksanaan perjanjian ini, baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun. Selanjutnya disebut informasi rahasia. Dua, informasi rahasia dapat disampaikan atau dipakai para pemegang saham, para pihak, pemberi pinjaman, penasihat profesional, manajemen, personil, karyawan, dan subkontraktor, atau pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari para pihak. Perubahan dalam peraturan perundang-undangan, change of law, dalam hal setelah ditandatanganinya perjanjian ini terjadi suatu perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang secara material dapat mendatangkan kerugian pada salah satu pihak. Maka para pihak sepakat untuk mengadakan perundingan kembali sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian yang diderita oleh salah satu pihak. Keseluruhan perjanjian atau entire agreement yang pertama, perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara para pihak berkenan dengan materi yang diperjanjikan. Dua, perjanjian ini membatalkan dan menggantikan kesepakatan yang dibuat sebelumnya oleh para pihak yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Keterpisahan atau severability. Pertama, dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum, baik secara keseluruhan maupun sebagian saja. Maka ketidaksahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian daripadanya saja. Sedangkan ketentuan lainnya dari perjanjian ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh. Dua, para pihak selanjutnya setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sejauh serta sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan komersial dibuatnya ketentuan tersebut oleh para pihak. Pengalian hak, assessment of rights. Pertama, hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu pihak kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya. Dua, setiap pihak yang menerima pengalian, setiap pihak yang menerima pengalian hak wajib untuk menyetujui secara tertulis untuk mengikatkan diri pada ketentuan dalam perjanjian ini secara keseluruhan tanpa ada yang dikecualikan. Perubahan atau amandemen, tidak ada perubahan atau modifikasi atau penambahan pada perjanjian ini yang sah dan mengikat para pihak, kecuali dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Ya, itulah cara membuat kontrak tadi ya. Di bagian penutup yang terakhir ini ada subbab kata penutup dan subbab tanda tangan, tempat untuk tanda tangan. Contoh kata menutup. Demikian perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak melalui wakil yang berpenang dari masing-masing pihak. Atau demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Ya, contoh kata penutup, penandatangan penjual oleh siapa, nama, jabatan, ya. Terus ada lampiran jika ada. Lampiran ini dapat berisi pertama perjanjian yang akan datang tapi sudah dinegosiasikan. Kedua, deskripsi barang atau jasa yang akan ditransaksikan. Ketiga, legal opinion atau pendapat hukum. Keempat adalah financial statement dan lain-lain yang sesuai kebutuhan. Terima kasih adik-adik. Barakallahu fiks. Barakallahu fikum.